Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang kami takzimi beserta kami taati, para sahabat Arafah Channel yang kami banggakan serta yang kami cinta sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali walaupun hanya sekedar tatapan muka di balik layar kaca. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah pembahasan yang berkaitan tentang cinta. Sesuai dengan judul Mati Syahid Karena Cinta. Iya, maksudnya itu gini. Seseorang bisa mati syahid karena cinta. Artinya seseorang yang sedang melanda cinta, sedang dilanda cinta, itu ketika mati maka matinya mati syahid. Sesuai dengan adanya hadis, berdasarkan dengan adanya hadis, man asyikoh wa afa wa katama famata mata syahidan. Seseorang yang sedang merasakan cinta, kemudian dia mati, maka matinya mati syahid. Lah, dari adanya penjelasan ini, dari adanya redaksi hadis ini, ternyata bagi saya pribadi timbul pertanyaan. Pertanyaan, cinta yang seperti apakah yang dapat membuat seseorang itu mati syahid? Ya kan? Cinta yang seperti apa yang membuat seseorang itu mati syahid? Ternyata dalam beberapa literatur fikih, dalam beberapa kitab-kitab fikih, ulama menjelaskan kategori-kategori cinta, artinya syarat-syarat seseorang bisa mati syahid dalam keadaan cinta. Salah satunya terdapat dalam kitab Hasyiatul Jamal. Dalam kitab Hasyiatul Jamal dijelaskan bahwa seseorang bisa mati syahid dikarenakan cinta dengan beberapa syarat. Yang pertama, di Hasyiatul Jamal juz 2 Shahifah 193 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Naam al-mayyitu iskon. Iya, seseorang yang dalam keadaan merasakan cinta ketika mati maka matinya syahid. Namun syaratnya adalah pertama al-iffatu. Syarat yang pertama adalah menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Al-iffatu anil muharramati, menjaga diri dari perkara yang haram. Lawihtala bimahbubihi lam yaqa bainahuma fahisatun. Artinya apa? Syarat yang pertama seseorang bisa mati syahid dalam keadaan cinta adalah orang tersebut menjaga dirinya dari perkara haram, dalam tanda kutip cinta yang tidak sampai menjerumuskan ke lembah maksiat, ke lembah kemaksiatan. Itu syarat yang pertama, sehingga lam yaqa bainahuma fahisatun, antara kedua belah pihak tersebut tidak terjadi sebuah kejelekan, kemaksiatan dan lain semacamnya. Yang kedua adalah wabisyartil kitmani. Yang kedua adalah dengan syarat cintanya tersebut tidak diungkapkan, melainkan disimpan dalam hati yang mendalam. Artinya seseorang yang sedang dilanda cinta tersebut tidak mengungkapkan rasa cintanya kepada orang yang dicintai, hatta an mahbubihi, sehingga dia menjauh dari orang yang dicintai. Karena saking cintanya seumpama, dan dia tidak mampu untuk mengungkapkan rasa cintanya, melainkan dia menyimpan dalam hati yang mendalam, maka dia hatta an mahbubihi, dia menjauh dari orang yang dicintai, maka ketika dia mati mata syahid, dan matinya mati syahid. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga dalam Hasyiatul Jamal juga dikatakan ternyata masih ada syarat yang ketiga, namun syarat yang ketiga ini masih diperselisihkan oleh ulama. Artinya ulama masih berbeda pendapat akan kebolehan dan tidaknya. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh dan ada ulama yang mengatakan boleh, dalam tanda kutip ada yang mengatakan tetap mati syahid dan ada yang mengatakan tidak mati syahid. Syarat yang ketiga adalah seseorang yang dilanda cinta matinya mati syahid dengan syarat orang yang dicintai itu merupakan orang yang halal untuk dinikahi secara syara. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Munil Muhtaj, di sana dijelaskan bahwa salah satu syarat orang bisa mati syahid yang sedang merasakan cinta, yaitu orang yang dicintai harus orang yang halal untuk dinikahi.
Namun dalam Hasyatul Jamal ternyata ada ulama yang berbeda pendapat, yaitu Imam Al-Walid rahimahullah. Beliau dalam Hasyatul Jamal mengatakan, Aftal Walid rahimahullah, Imam Walid berfatwa bahwa bi annahu la farqa baina iski may yutasawwaru nikahuhu syar'an aula. Tidak ada perbedaan antara cintanya seseorang terhadap orang yang halal dinikahi secara syara' atau tidak. Kal amrodih, seperti halnya amrod. Artinya meskipun kita cinta kepada sama jenis, laki-laki cinta kepada laki-laki semisal, atau perempuan cinta sama perempuan, kan sudah tidak halal untuk dinikahi, maka menurut Imam Walid itu tetap matinya mati syahid meskipun tidak halal untuk dinikahi. Haitsu affah wa katama, asalkan tetap melaksanakan dua syarat yang telah disebutkan di atas, yaitu menjaga diri dari perkara haram dan tidak mengungkapkan rasa cintanya melainkan disimpan dalam hatinya. Itu adalah syarat-syarat seseorang bisa mati dalam keadaan syahid ketika dilanda cinta. Apa alasan Imam Walid tersebut mengatakan bahwa meskipun bukan orang yang halal untuk dinikahi itu tetap mati dalam keadaan syahid? Idil mahabbatu la qudrata ala daf'iha. Ya karena cinta itu tidak mampu untuk ditolak. Artinya siapa sih yang tidak merasakan cinta kan itu? Cinta kan hak manusiawi kan gitu loh. Kata Imam Walid, idil mahabbatu la qudrata ala daf'iha wa qad yakunu sabru ala tsani asaddu id la wasilata liqada'i wa tarihi bi khilafil awwali. Jadi beda halnya dengan yang pertama. Sehingga dalam permasalahan ini, dalam pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa seseorang bisa mati syahid dalam keadaan rasa cintanya itu dengan beberapa syarat, dengan adanya 3 syarat. Namun syarat yang ketiga ini masih diperselisihkan ulama. Pertama, cintanya itu merupakan cinta yang tidak sampai menjerumuskan terhadap lembah kemaksiatan, dan yang kedua adalah cintanya itu tidak diungkapkan melainkan dipendam dalam hati yang mendalam, dan yang ketiga adalah cintanya itu merupakan cinta terhadap orang yang halal untuk dinikahi sebagaimana dalam Mughniul Muhtaj. Namun Imam Walid rahimahullah dalam Hasyatul Jamalnya mengatakan bahwa meskipun bukan orang yang halal dinikahi tetap diperbolehkan atau tetap masuk dari kategori mati syahid. Mungkin hanya ini yang bisa kami dapat sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.